Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. halo Bekasi. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya. Cuaca cerah di luar sana. Mudah-mudahan secerah hati rekan halo semua di mana saja berada. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan senior ya, salah satu senior di DPRD Kota Bekasi karena hampir 3 periode ya. Beliau sudah menjadi anggota DPRD. Kita sapa Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Bang Daryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Bagaimana sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Bayu kelihatan makin seger. Apalagi Bang Dar nih, baju kuningnya menyala terus ya. Tetap kuning gitu ya. Tetap kuning. Bang, Ya, terkait gimana? dengan Bapemperda sebagai Iya. tugas Abang selain sebagai fraksi Golkar Solidaritas sama sekarang ya. Betul Nah, sekali. kira-kira apa nih yang sudah dikerjakan selama Januari sampai November kali ini, Bang? Jadi gini Bang Bayu, jadi kami di Bapemperda mempunyai tupoksi sebagai pembentukan peraturan daerah. Jadi kami ada 12 orang yang mana kami ditugaskan untuk memonitoring dan juga membuat perda-perda yang akan kita bahas di DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah untuk Perpemperda 2025 yang sekarang ini kita punya 11 Perpemperda. 11 ya. Iya, 11 Perpemperda di mana itu kita di awal tahun 2024 itu sudah dijadwalkan untuk Perpemperda 2025 dan 2026 pun nanti akan kita jadwalkan lagi di akhir tahun untuk Perpemperda 2026 dan dari 11 Perpemperda yang di 2025 ini alhamdulillah juga kita sudah hampir menyelesaikan keseluruhan. Keseluruhan hanya ada tinggal 2 yang belum kita selesaikan karena terbentur masalah naskah akademis dan itu masalah sumur resapan dan juga masalah pemakaman. Dan insya Allah nanti juga kita akan lanjutkan di tahun mendatang. Nah, karena memang masalah sumur resapan dan juga pemakaman ini juga menjadi salah satu usulan dari masyarakat yang memang banyak dikeluhkan dan harapan kita perda ini juga bisa terselesai segera. Gitu, Bang. Dari 11 perda selain tadi ada 2 yang masih menjadi PR. Kira-kira apa saja Bang yang sudah dilakukan? Kemarin sudah kita bahas itu yang masalah perda tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah. Itu juga memang perda yang diperlukan oleh pemerintah Kota Bekasi karena ini juga untuk peningkatan PAD di pemerintah Kota Bekasi. Dan juga kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bank sampah salah satunya. Bank sampah yang jadi syarat RT/RW ya. Iya betul. Karena sekarang kan Pak Wali Kota sedang giat-giatnya meluncurkan program unggulan beliau dana hibah untuk RW sebesar 100 juta. Nah, itu juga salah satunya adalah bagaimana RW sudah harus memiliki bank sampah, pengolahan sampah gitu ya. Salah satunya bank sampah. Jadi pengolahan sampah itu bukan hanya bicara bank sampah tapi pengolahan secara menyeluruh gitu. Dan juga kita juga sudah selesaikan juga masalah kota layak anaknya juga sudah, terus angkutan jalan, nah itu juga sudah dan masih banyak lagi yang kemarin sudah kita selesaikan termasuk juga tinggal APBD perubahan juga sudah. Ya, tinggal satu lagi besok APBD murni 2026. 2026 ya. Itu mungkin yang terakhir ya kali ya. Itu di akhir November ini kita selesaikan. Waktu tinggal November Desember 2 bulan. Masih ada 3 PR berarti perdanya ini. Iya. Dan juga baru-baru ini pemerintah Kota Bekasi juga akan mengusulkan perubahan Perpemperda 2025 ini karena kemarin berdasar hasil audit BPK Kota Bekasi ada temuan perihal penyertaan modal ke BUMD kita. Nah, makanya kita juga sedang kejar di waktu ini agar nanti BUMD juga sudah memiliki perda tersendiri untuk penyertaan modal agar di kemudian harinya itu tidak ditemukan lagi hal-hal yang atau temuan-temuan dari BPK. Dan mudah-mudahan ini segera sedang kita lakukan pembahasan sekarang. Artinya perda tentang BUMD ini dirubah atau bahkan nanti ada klausul baru yang ditambahkan atau bahkan membuat baru ini, Pak? Ya, artinya ini membuat baru karena memang ada beberapa BUMD yang sudah ada seperti PDAM itu sudah ada. Nah, namun yang lain itu belum. Nah, makanya karena dari usulan yang masuk ke kami itu agar perdanya dibuat secara keseluruhan. Nah, dan juga berdasarkan usulan juga agar perdanya ini berdasarkan masa jabatan dari pemerintah daerah agar 5 tahunan berarti ya. 5 tahun agar pemerintah daerah bisa fokus mengembangkan BUMD yang ada dan juga tidak melampaui masa jabatan dari
kepala daerah. Gitu. Kalau tidak salah saya pernah dengar bahwa di beberapa tempat sudah ada namanya perda bersama terkait dengan BUMD. Betul. Apakah ke depan akan dibahas yang sama nih terkait dengan perda BUMD? Kemarin kita sudah melakukan studi banding ke Kota Semarang. Semarang ya. Semarang sudah selesai melakukan hal itu dan memang di sana dilakukan satu perda untuk seluruh BUMD yang ada di Kota Semarang dan juga perencanaan penyertaan modalnya itu dilakukan selama 5 tahun. 5 tahun. Ya. Berarti 5 tahun harus berubah ini perda? Ya, bukan. Artinya uangnya itu sudah dianggarkan berdasarkan dari analisa investasinya. Kebutuhannya selama 5 tahun. Berarti kayak seperti zaman Pak Harto replita begitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya, untuk BUMD sendiri mereka jadi mempunyai roadmap-nya, gitu kan. Jadi tahun ini mereka akan dapat bantuan sekian dari pemerintah. Nah, mereka sudah bisa merencanakan apa yang akan mereka perbuat. Tahun kedua mereka mungkin akan dapat sekian. Nah, ini mungkin mereka akan bisa merencanakan. Jadi mereka satu ada kepastian hukum, yang kedua ada kepastian penyertaan seperti itu. Oke, artinya di masing-masing BUMD nantinya mengusulkan dong setiap tahun apa-apa saja yang membutuhkan uang untuk penyertaan modal, atau bahkan mungkin ada yang BUMD yang sudah tidak usah lagi melakukan penyertaan modal dari APBD. Jadi kalau dari hasil pembahasan kemarin ke kami bahwa memang untuk modal dasarnya aja pemerintah Kota Bekasi belum memenuhi secara keseluruhan. Dari masing-masing BUMD. Makanya nanti ada step dasarnya itu adalah bagaimana pemerintah Kota Bekasi memenuhi modal dasar yang ada di dalam ADRT dari ketika dibentuknya si BUMD ini ya. Oke. Ya. Nah, kalau dilihat Bang dari beberapa BUMD yang ada ya, PDM terkait dengan air bersih ini kan paling banyak, dan kalau tidak salah di KPPS kemarin juga dibahas cukup banyak juga Bang. Ya, tapi itu sudah sesuai belum perdanya? Nah, kalau untuk PDAM mungkin karena memang sudah secara rutin dari tahun sebelumnya itu sudah ada. Namun ya kemarin juga kita sudah tawarkan mereka ingin kebersamaan dan juga ada satu perda yang memang menaungi secara keseluruhan BUMD yang ada di Kota Bekasi. Karena satu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, bagaimana BUMD ini bisa memberikan penghasilan ataupun tambahan PAD kepada pemerintah Kota Bekasi, yang mana PAD itu tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi juga. Ya. Di dalam perda itu nanti ada batasan nggak Bang? Misalnya nih PDM Patriot begitu, batasnya mungkin 300 miliar 5 tahun ke depan atau seperti apa bahasanya? Ada. Jadi memang berdasarkan analisis investasinya dan juga rencana kerjanya itu memang sudah ada. Nanti tinggal ditetapkan di dalam perda itu berapa nilai maksimal yang akan diberikan kepada BUMD. Karena syarat pemberian kepada BUMD, penyertaan modal kepada BUMD adalah semua program dasar pemerintah harus terpenuhi dulu. Gitu. Artinya mau APBD-nya naik ataupun turun, dia pasti penyertaannya segitu? Iya, bisa seperti itu. Oke. Bisa kurang lebih nggak Bang? Bisa kurang, bisa lebih. Itu tergantung juga dengan kemampuan keuangan daerah tentunya. Itu juga harus menyesuaikan seperti itu. Oke. Artinya memang saat ini Bang Perda sudah melihat di Semarang ya, sudah berjalan. Betul. Tapi lebih efektif atau seperti apa? Ya, memang bicara efektif efisiennya, memang bicara penggabungan itu, bicara efektif dan efisiennya kami lihat juga ada seperti itu. Memang ada beberapa kelemahan juga, bicara detail dari masing-masing BUMD juga harus dipertimbangkan gitu. Nah, kami juga mungkin nanti mengusulkan agar kalaupun digabung menjadi satu, tidak melupakan detail dari masing-masing BUMD gitu. Untuk berarti artinya analisis investasinya ya. Gitu. Kebutuhan dari kebutuhan dari ketika penyertaan modal ini ke depan artinya sesuai dengan apa yang rencana kerja mereka masing-masing gitu. Betul, sesuai dengan itu. Dan nanti akan dituangkan di dalam perda tersebut. Betul. Oke. Nah, kemudian Bang, pengaruh nggak Bang ketika misalnya PDAM BPRS misalnya, BUMD BPRS misalnya, dia kan membutuhkan uang yang banyak untuk investasi dan sebagainya. Itu nanti ada sumbangsi dari swasta dan sebagainya, kerjasama masih dimungkinkan nggak? Itu kan beda. Jadi gini, penyertaan modal itu kan artinya uang pemerintah Kota Bekasi yang dititipkan kepada BUMD, yang mana BUMD itu dilakukan untuk usaha. Nah, dari usaha tersebut diharapkan mendapatkan hasil. Hasilnya itu berupa nanti
keuntungan untuk pemerintah Kota Ya, Bekasi. selain pelayanan tadi ya. Iya, tapi kan ada beberapa BUMD yang memang fokusnya kepada pelayanan. Selain pada pelayanan juga biasanya mereka juga ada sedikit profit yang bisa diberikan kepada pemerintah Kota Bekasi. Nah, Bang Dar, kita sudah Bapak Pemda sudah membahas menjadikan perda. Tapi kadang-kadang dijalankannya kurang ya. Seperti kita lihat perda terkait dengan sampah ya, membuang sampah dilarang, bla bla bla. Tapi ternyata akselerasi di lapangan belum dilakukan secara pasti. Nah, ini peran katanya Satpol PP menjadi salah satu garis terdepan dalam pelaksanaan perda. Seperti apa Bang melihatnya, Bang? Iya, nah ini juga mungkin sebagai informasi kepada masyarakat dan edukasi ya. Jadi memang penegak perda itu adalah Satpol PP gitu. Sedangkan kalau polisi adalah penegak hukum. Betul. Jadi ini beda. Jadi makanya masyarakat kadang-kadang, nah ini yang kita butuhkan juga dari penegak perda kita, itu dibutuhkan juga keseriusan dan juga ketegasan gitu. Jadi kan kadang-kadang dianya serius tapi nggak tegas gitu kan. Ada juga yang tegas tapi nggak serius. Betul. Nah makanya kita diharapkan juga nanti dari para aparat penegak perda itu harus menegakkan perda dengan sebenar-benarnya. Nah, di dalam perda itu Bang, apakah ada sanksi Bang? Ketika saya melanggar misalnya membuang sampah nggak boleh dikali misalnya, tapi saya membuang, sanksinya apa sih Bang? Tidak pernah ada yang saya lihat sampai detik ini ya. Kota Bekasi memberikan sanksi pada perusahaan A misalnya membuang limbah secara pasti begitu. Berapa juta atau berapa rupiah yang harus dibayarkan begitu. Ada nggak sih Bang di dalam klausulnya gitu? Di dalam perda ada sanksinya, makanya tindak pidana ringan itu juga diberikan kepada atau kita masukkan di dalam perda. Namun kan kembali lagi itu adanya sifatnya di penegakan. Penegakan gitu, ya. Penegakannya. Jadi fungsinya udah beralih. Ya sudah beralih. Makanya kalau kami fungsinya membuat peraturan daerah yang dimana itu nanti akan kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Bahwa kita ini ada perda. Tadi contoh Mas Bayu bilang buang sampah. Nah ternyata masih sembarangan. Nah sanksinya apa? Nah di situ ada tuh sanksi administratif, ada sanksi termasuk hukuman penjara juga ada. Tapi kan sampai saat ini belum terlaksana gitu. Dan juga kita masih harus kaji kembali apa sih hukuman yang memang tepat agar masyarakat juga jerak dalam melakukan dalam menjalankan perda itu. Menjalankan perda itu. Nah Bang, di Bekasi kan yang paling momok kan ada 3 Bang. Selain tadi sampah ya, macet, kemudian banjir ya. Nah salah satu hal yang penyebab banjir di antara adalah bagaimana ketika pengerukan sungai susah karena ada bangunan-bangunan yang saat ini memang sedang dititipkan. Sebenarnya perdanya ada nggak sih Bang? Ada. Semua juga sudah diatur, semua jelas. Nah makanya kemarin kita juga mengapresiasi Pak Wali Kota sudah menertibkan bangunan-bangunan liar ya dari beberapa tempat dan memang itu cukup berdampak juga terhadap lingkungan sekitar. Contoh di Bekasi Timur itu kan bantaran-bantaran kali itu juga sudah ada. Terus contoh lagi ini karena di dapil saya di Marga Jaya itu tuh juga selatan juga sudah dirapikan. Bahkan kalau kita lihat kalau Bang Bayu ke Pakuwon itu ya, Pakuwon juga sudah penertiban juga bangli-bangli yang ada dan beberapa tempat lagi termasuk di Pondok Gede dan sebagainya. Itu ya kita mengapresiasi itu. Tentunya kita harapkan juga berdampak kepada yang tadi Bang Bayu bilang untuk penanggulangan banjir. Bagaimana kan sempat juga kan Pak RW ada yang memprotes bangunan liarnya untuk dibongkar, tapi kan setelah diberikan penjelasan ternyata akhirnya beliau juga mensupport hal tersebut. Selain Satpol PP yang melakukan penataan ada di Staru. Nah, kadang-kadang saya lihat bangunan seperti di Ralumbula contohnya begitu. Baru itu bangunan besar gitu. Nah, itu persis di samping kali. Saya nggak tahu apakah kali itu kira-kira lebarnya 5 meteran begitu. Apakah itu masuk dalam zona yang tadi diperdakan tidak boleh dibangun atau bahkan boleh begitu. Itu yang saya lihat dan ini baru bangunannya gitu. Nah itu harus kita lihat juga RT RW-nya dan tata ruang dan tata wilayahnya. Jadi kita harus lihat dulu seperti apa. Nah apakah bangunan itu masuk atau tidak? Kalau memang itu tidak masuk ya harus dibongkar. Kalau yang tidak sesuai harus sesuai dengan peraturan. Nah yang saya belum lihat juga Bang, tadi kan sudah banyak ya 11 ya dalam 2025 ada 11 perda. Tapi misalnya di terminal ya, kenapa sih nggak dipampang ini loh aturan yang sudah dibuat, sanksinya A, B, C, D begitu. Mungkin juga di kantor-kantor RW, apalagi sekarang sudah pos ronda sudah mulai jalan begitu. Kan efektif juga ketika dimasukkan begitu Bang. Usulan Bang Bayu saya pikir juga ada baiknya juga. Makanya kami juga sebagai anggota dewan kan diberikan waktu untuk turun ke masyarakat berupa reses. Ya itu kami juga suka sampaikan kepada masyarakat. Tetapi biasanya masyarakat itu usulannya tidak lain biasanya infrastruktur ya, terus ya. Jalan, saluran, kantor RW dan segala macam itu ya terutama juga masalah kesehatan, masalah pendidikan. Tapi memang jarang sekali masyarakat yang memang
ingin tahu masalah peraturan Perda. daerah sendiri itu sendiri. Makanya saya sependapat nanti ke yang Ya. apa yang disampaikan Mas Bayu, Minimal mudah-mudahan di bisa. spanduk yang Iya. besar begitulah, ada Ya, lah. tapi kan kembali gitu. lagi itu nanti kan masalah penganggaran Mhm. gitu. Nanti mudah-mudahan dengan usulan ini kita bisa, ya kan Iya. kayak contoh tuh dulu Depan di tol barat begitu iya, misalnya kan langsung orang betul melihat. betul. Kalau ke Bekasi misalnya ini loh aturannya Iya. begitu. Boleh boleh nanti ini usul yang bagus juga. Saya pikir Mhm. nanti kita coba analisa kalau memang memungkinkan di setiap RW nanti kita buatkan Mhm. apa namanya ketentuan-ketentuan yang Iya. berlaku di masyarakat, minimal yang bersentuhan langsung dengan Iya, mereka kan seperti iya. itu. Misalnya kan di hotel, di Iya, restoran ada perdanya nih iya, iya, ditaruh, iya. bukan hanya gambar seseorang Iya, saja, betul. tapi aturannya loh ini agar tadi Iya, bahwa iya, iya. PAD kita benar bisa Betul. digali dari situ begitu, Bang. Betul. Nah, kemudian di tahun 2025 ini selain Hmm. tadi ada 3 PR begitu, ada nggak perda-perda yang mungkin oh ini udah nggak relevan lagi nih dari Oh iya. tahun-tahun atau generasinya udah modern berbeda zamannya begitu, ada nggak? Betul. Ada juga, makanya nanti sekarang kita sedang inventarisir Mhm. perda-perda yang mana yang sudah expired, perda-perda yang sudah tidak digunakan lagi Mhm. dan bertentangan dengan misalkan hukum yang ada di atasnya, itu juga sedang kita evaluasi dan mudah-mudahan di tahun 2026 nanti itu kita lakukan pencabutan. Pencabutan ya. Pencabutan perda-perda yang memang sudah tadi yang saya sebutkan. Nah, itu kita lakukan pencabutan perda. Artinya Bapak Perda juga mengevaluasi ya Mengevaluasi perda-perda mana termasuk perda-perda yang memang sudah tidak digunakan lagi, karena Mhm. jangan sampai juga nanti perda tersebut disalahgunakan. Mhm. Contoh, ada perda perihal tentang penarikan sumbangan dari Mhm. masyarakat. Ya. Nah, ternyata nanti ada oknum yang menggunakan, oh ini ada perdanya kok gitu kan. Mhm. Nah, Betul, itu juga jangan sampai perda itu disalahgunakan, padahal perda itu sudah tidak berlaku lagi. Mhm. Gitu. Ya, kemarin sempat ada pertemuan ulama ya di MUI dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada 2 hal yang mereka tanyakan sebenarnya, yaitu terkait dengan LGBT dan miras. 2 hal ini ada nggak perda, Bang? Ada, untuk 2026 besok kita juga sudah masukkan di Perda 2026, itu perda tentang penanggulangan LGBT dan juga tentang produk halal. Itu pengawasan produk halal juga kita masukkan. 2 ya PR-nya Iya, ini. minimal 2 itu sudah akan kita laksanakan di 2026. Ditambah lagi usulan dari pemerintah Kota Bekasi itu tentang pengolahan aset daerah. Pengelolaan aset daerah. Ya, barang milik daerah. Pengolahan barang milik daerah dan juga tentang keolahragaan. Itu juga diusulkan dari pemerintah kota, selain juga dari 3 perda wajib, yaitu APD Perubahan, P2APBD, dan juga APBD Murni 2027. Artinya sudah ada 7 kira-kira ya, Bang? Iya. PR untuk 2026 ini ya. Ditambah lagi nanti pencabutan. Pencabutan Ini sedang dievaluasi. berapa? Kemarin baru masuk sekitar 3 atau 4 gitu lah. 3 sampai 4 dari 11 itu. Iya. Kalau sekota Bekasi dari berdiri sampai sekarang sudah ada total berapa sih, Bang? Wah, kalau itu saya juga belum berapa Banyak juga ya. Iya, tapi lumayan banyak. Nanti coba saya juga nanti saya measure lagi berapa. Oke. Nah, kemudian efektivitasnya apa sih perda terkait dengan adanya perda ini dengan pembangunan mau infrastruktur kayak mau penataan kota kayak ada nggak, Bang, kira-kira hubungan antara peraturan ini dengan efektivitas tadi, Bang? Jadi kalau ditanyakan apa sih, ya sama juga apa sih manfaatnya perda gitu kan? Betul. Ya perda itu kan dibuat sebagai rule, model. Jadi artinya ini loh, kalau Anda mau jalan tuh harus lewat sini, nggak boleh. Kalau Anda lewat sini ya yang rugi bisa Anda, bisa juga orang lain. Contoh kan kalau lalu lintas gitu, tanpa diatur. Ya kalau dia nyerobot lampu merah, ya yang celaka bukan hanya diri sendiri, tapi bisa mencelakakan orang lain seperti itu. Jadi makanya dibuatlah peraturan. Nah, peraturan itu dibuat sebagai jalur. Jangan sampai kalau dia keluar dari jalur, lah kita peringatkan. Tapi kalau kita peringatkan dia masih tetap melakukan kesalahan, nah itu dilakukan penindakan oleh Satpol PP gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia tetap melakukan itu juga, nah baru kita ambil tindakan tegas. Karena sekali lagi yang dirugikan itu bukan hanya diri sendiri, bukan hanya si pelaku, tapi bisa aja orang lain juga mengakibatkan kerugian. Makanya kenapanya ada aturan seperti itu. Iya, Bang. Kota Bekasi berencana akan merubah kendaraan dinas dari yang tadinya konvensional milik pemerintah kota menjadi mobil listrik. Ada nggak perdanya, Bang? Nah, kalau perda sendiri belum ada. Tapi ya? ini mungkin kebijakan ini kan juga bicara masalah go green, ya, dan bicara efektivitas, bicara efisiensi, mungkin saja hal itu bisa. Karena memang kita melihat bicara efisiensi dari mobil listrik itu memang cukup murah, cukup murah untuk biaya operasional dan sebagainya gitu ya. Daripada beli ya, mending sewa gitu ya. Nah, dan juga selain itu juga ya mungkin pemerintah juga mempunyai insentif lain yang mungkin dari pemerintah pusat yang akan diberikan. Oke. Nah, di Kota Bekasi salah satu
hal yaitu ya yang ada adalah PSN ya, Proyek Iya. Strategis Nasional. Baik kemarin ada WUS ya, Iya. sekarang ada yang namanya pengelolaan sampah Iya. oleh Danantara. Betul. Apakah ada turunan perdanya nih? Pak? Belum. Kemarin itu sempat kita bahas, namun waktu itu sempat ditunda oleh Pak PJ Wali Kota Bekasi pada saat itu. Namun sekarang karena ini juga perintah dari pusat Ya. nah ini juga kami terus terang belum menerima secara detail apa yang menjadi rumusan dari pemerintah pusat. Kota seperti apa, tapi dari pemerintah kota sendiri kemarin sudah mulai action untuk melakukan penyediaan lahannya dan segala macamnya. Nah, tapi kalau untuk secara langsung ke DPRD memang kami belum ada ya. Menerima. Okay. Nah, dari 11 perda ya yang sudah dilakukan begitu. Yang banyak usulan dari eksekutif atau legislatif ini? Kemarin itu 6 dari eksekutif, 5 dari kita. Yang dari DPRD apa aja, Bang? Itu kemarin ya salah satunya itu penyertaan modal, sumur resapan, pemakaman, terus pengelolaan sampah, terus kota layak anak, dan satu lagi apa ya? Saya lupa satu lagi. Reklama ada nggak Bang perdanya, Bang? Reklama di Perda Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. Oh, masuknya di situ iya, ya. Karena memang saya lihat pertumbuhan reklama ini melebihi pertumbuhan pohon di Bekasi gitu, Bang. Saat ini begitu. Sekali reklama yang ada. Apalagi kalau kita jalan ke Ahmad Yani, Bang. Nah, kemarin juga kita di reklama itu kita sudah ada pengklasifikasian klaster kelas, ada klasternya. Jadi kelas A, B, C, kelas 1, 2, dan 3 gitu agar karena kan nggak fair juga kalau yang masa kerama di jalan kelas pertama ya jalan negara ya, tapi bayarnya sama dengan yang di jalan kemarin itu sudah dibuat klaster untuk kelas A, B, C-nya gitu. Oke. Artinya ada nilai-nilai yang berbeda lah ya untuk pembiayaannya. Nah, Bang, dari usulan tadi ya yang jadi fokus masyarakat adalah kemarin sempat diungkapkan MUI adalah LGBT atau yang nanti akan dibuat itu perda LGBT. Nah, kira-kira apa yang mau diatur, Bang, terkait dengan hal tersebut? Kira-kira yang sudah ada gambarannya begitu? Iya, kalau usulan yang ada memang LGBT ini kan juga bukannya harus dikurangi tapi harus dihilangkan gitu kan. Makanya dengan perda ini kita harapkan juga nanti benar-benar menjadi satu aturan yang masyarakat tahu bahwa ini bukan hanya dilarang oleh agama tapi juga dilarang oleh negara. Gitu. Ada nggak partisipasi publik yang dilibatkan ketika akan membuat perda? Oh pasti. Jadi kan usulan dari praperda ini kan tentunya tadi dari usulan dari para tokoh masyarakat, ulama, dan juga para kelompok-kelompok anti LGBT karena memang ini juga bicaranya bukan hanya bicara kepentingan Kota Bekasi tapi bicara kepentingan seluruh bangsa Indonesia dan juga kita harapkan juga pada generasi penerus kita yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi makanya perda ini mungkin dalam waktu dekat kita akan segera bahas di tahun 2026 dan mudah-mudahan ini bisa bukan hanya mencegah tapi memberantas lah gitu. Adanya kelompok-kelompok itu ya. Iya, Bang, ada perda terkait dengan lingkungan, penataan ruang. Ada nggak perda pendidikan, Bang? Ada, itu sudah ada lebih awal. Ada awal ya. Isinya apa nih, Bang, kira-kira? Ya itu pengaturan di pendidikan, terus guru dan sebagainya macam itu sudah diatur di perda itu. Oke, artinya kondisi sekarang bahwa Kota Bekasi kekurangan guru itu sebenarnya sudah melanggar perda, dong? Nah kalau masalah jumlah tidak diatur di sana, tapi tidak diatur ya. Tupoksinya dan segala macam itu diatur. Tapi kalau masalah kekurangan tenaga kerja mungkin ini juga menjadi PR bagi kita, ya. Artinya kemarin dengan penambahan P3K dan juga penambahan dari tenaga baik dari pusat maupun dari internal kita itu memang ya masih kurang dari jumlah. Masih kurang ya. Nah ini makanya sedang cari formulasi apa yang harus kita lakukan agar jumlah guru bisa mencukupi dan memadai di sekolah-sekolah yang ada. Persoalannya sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa tahu dan menjalankan isi perda. Itu yang paling utama kan. Selain tadi adanya masukan sebelum dibahasnya perda. Nah kemudian Bang, gimana caranya agar perda-perda ini minimal warga tahu ini ada perda ini, sementara warga masyarakat susah untuk mengaksesnya begitu. Karena tadi mereka sebenarnya tidak peduli Bang terkait aturan atau perda begitu. Yang mereka pedulikan adalah hasil dan bisa bekerja di Kota Bekasi. Ada nggak Bang ketika perda-perda itu nantinya disosialisasikan misalnya melalui pabrik atau melalui tempat-tempat tertentu begitu Bang? Belum ada kalau itu secara rinci demikian belum ada. Belum ada ya. Saya sekali lagi
Memang kalau di provinsi itu kan ada yang namanya Mhm. sosialisasi perda di anggota DPRD provinsi. Namun kan beliau kan mensosialisasikan perda yang ada di provinsi. Aha. Nah, makanya kami juga mengusulkan agar di tingkat kota Kota ya, juga sama lah ya minimal ya. diberikan fasilitas yang sama untuk melakukan sosialisasi perda. Karena tadi yang Bang Bayu bilang, Mhm. ya mungkin masyarakat itu melakukan kesalahan bukan karena Iya, karena mereka nggak tahu. sengaja, tapi Iya, karena nggak tahu gitu. betul betul. Nah, makanya kita juga sedang mengusulkan juga agar kami juga diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan perda kita yang ada Mhm. kepada masyarakat. Minimal perda itu memang perda yang masyarakat harus tahu. Iya betul, Gitu. seperti tadi ya buang sampah jangan Iya, sembarangan. betul. Kalau ada sanksi tegas, yakin Bang, itu akan Sebenarnya lebih udah maju. dibuat itu Bang Bayu kalau di setiap baik di pinggir Mhm. jalan Iya. ataupun apa namanya di pinggir sungai, Mhm. ya kan Iya membuang betul. sampah dengan Mhm. hukuman Iya, minimal 3 sekian. bulan atau Mhm. denda. Sampai akhirnya kan bahasanya udah nggak enak. Iya, betul. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang enak Ada tadi ya. Iya Bang, kita kan sudah melihat juga bahwa bangunan sudah dibongkar ya. Iya, iya. Tumbuh lagi karena PKL Hmm. lagi, karena mungkin mereka sanksinya kecil ini paling Iya, saya iya. diusir begitu doang kan Betul, itu betul. Bang. Iya, Ya. iya. Ya artinya bagaimana kita ya sudah membuat perda terus mensosialisasikan dan mengamankan perda itu Betul. begitu Bang. Dan bukan hanya itu, jadi selain mengamankan, Mhm. mensosialisasikan, juga harus konsisten. Nah ini Konsisten ya. konsistensi kita yang memang Mhm. di kita ini masih lemahnya di Ya. konsistensi, Bang. Jadi kalau misalkan pembongkaran, Heeh. dilakukan sekali, tapi setelah itu dibiarkan Ya. lagi, tadi Bang Bayu bilang Iya. tumbuh lagi, Iya betul. akhirnya butuh biaya banyak lagi. Padahal kalau secara konsisten, pada saat dia mau ngebangun, Mhm. kita peringatkan, maaf kemarin yang ada Iya. sudah dibongkar, jadi tidak dibolehkan Iya. lagi. Betul. Ya itulah. Gitu. Jadi kita lihat kayak di jalan baru saja Betul, Bang ya. betul. Tadinya kan udah rapi tuh. Iya, betul. Sekarang numbuh lagi gitu Bang ya. Boleh lah kalau tanaman mungkin, tapi kan pagar-pagarnya tetap Iya, aja jadi iya, kumuh iya. Bang ya. Betul, Artinya betul. memang bagaimana tadi membuat perda bisa. Iya. Mungkin butuh waktu seberapa? Dan 2 yang jadi minggu? kendala itu jadi pada saat kita mau kemarin kan lakukan pengerukan untuk Kali ya? itu Mhm. ya. Itu Mengganggu juga ya? ya agak kesulitan kita di situ gitu. Mhm, Seperti itu. mhm. Ya, jangan sampai membuat perda 2 minggu, tapi menjalankannya nggak sama sekali Betul. gitu. Ya, Bang, kira-kira ke depan yang Hmm. sudah diterima hal-hal apa yang menurut Abang Daryanto ini atau Pak Daryanto ini bisa dibuat perda Bang dengan perkembangan zaman saat ini seperti digitalisasi Hmm. mungkin atau Hmm. apapun gitu? Semua aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa kita buatkan perdanya. Jadi Oke. perda ini bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Mhm, Jadi mhm. kita membuat perda ini, saya pingin begini, saya ingin ini, saya ingin ini. Bukan. Tapi gitu Tapi ya? berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu. Mhm. Nah, termasuk kemarin perda yang kita buat salah satunya perubahan itu tentang pengolahan lalu lintas. Oh, Ya kan? pengelolaan lalu lintas. Iya, itu juga kan salah satunya itu tadi masalah parkir. Hmm. Jadi di situ di perda sudah kita jelaskan bahwa setiap rumah yang memiliki kendaraan motor harus mempunyai lahan parkir. Jangan parkir di lapangan. Nah, betul. Ya kalau di parkir lapangan boleh kan, biasanya dia sewa kan. Hmm. Tapi jangan parkir di jalan. Di luar Gitu. jalan Nah, ini. terus kemarin juga menanyakan ke saya, Pak kalau gitu ada sanksinya nggak di perda itu? Nah, itu Memang dia. tidak ada. Itu Tapi masalahnya. minimal dengan adanya perda itu, baik pemerintah, maksudnya penegak perda ataupun dari RT pihak atau kelurahan RW ya? RW Mhm. bisa menegur karena ini ada aturannya. Tapi memang kita tidak memberikan sanksi. Mhm. Tapi Relevan juga itu ya, ya? jadi kan jangan sampai ribut. Emang kenapa kalau saya parkir di sini gitu? Ya, nggak ada Ini ada dasarnya. aturan yang nggak boleh gitu. Nah, kemudian Bang, kita bicara tadi ada penataan ruang, infrastruktur. Ada nggak Bang perda yang membuat investasi nambah gitu? Oh, ada banyak gitu juga. Justru perda-perda itu juga memang dari awal itu sudah dibuat di awal. Karena kan bagaimanapun kita membuka agar para investor mau datang ke Kota Bekasi. Betul. Nggak mungkin kita bisa pertumbuhan ekonomi kita tumbuh dan berkembang kalau tanpa adanya investasi dari luar. Iya. Nah, itu juga memang banyak kemudahan-kemudahan yang sudah kita berikan di situ. Nah, kalau perdanya nomor berapa saya lupa, tapi dulu pernah saya ikut di dalam pansus itu. Nah, itu juga bagaimana kita memberikan insentif kepada pengusaha dari luar. pengusaha dari luar. Nah, yang kedua juga kita memudahkan masalah perizinan. Sekarang kita pelayanan terpadu satu pintu kita kan juga sudah berjalan dan itu juga dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat tapi para pelaku usaha juga sudah merasakan langsung gitu. Jadi dan juga kita sudah menyediakan juga sarana prasarana bagi para investor. Kita banyak gedung-gedung tempat usahanya juga kita siapkan, terus termasuk juga kawasan industrinya juga ada, kawasan gudangnya juga ada kalau memang dia di pergudangan karena kan Kota Bekasi ya kita kota perdagangan dan juga kota
jasa. jasa. Jangan sampai karena kita melihat kemarin kita pernah melihat bahwa data dari Badan Pengelola Perizinan Satu Pintu ini sekitar 12 triliun. Sementara Kabupaten Bekasi hampir 60 kan jaraknya jauh sekali, Bang. Memang kan perbedaan kita dengan Kabupaten Bekasi, kita tidak mempunyai kawasan industri yang luas seperti di Kabupaten Bekasi yang punya. Kita hanya punya kawasan industri itu hanya beberapa dan sifatnya juga nggak terlalu besar. Yang ada kita juga punya beberapa kawasan pergudangan itu juga sama nggak terlalu besar. Itu ada di Bekasi Barat, di Bekasi Timur, nggak ada di di Jati Asih dan satu juga ada seperti itu. Nah, makanya kita nggak terlalu banyak. Nah, makanya kemarin juga kita sudah menyelesaikan juga raperda tentang perencanaan industri. Perencanaan industri ya. Perencanaan industri tahun dari 2005 sampai 2030. Artinya ada blok-blok kita, Bang? nanti bagaimana kita membuat sentra-sentra industri gitu. Jadi agar sentra industri itu yang nantinya akan mengembangkan untuk pembangunan wilayah di perindustrian kita. Gitu. Nah, selain perda investasi agar investasi masuk, kadang-kadang Bang yang ini kebutuhan masyarakat dasar kalau menurut saya karena berjalan kaki itu merupakan kebutuhan ya. Kita seperti di Agus Salim contohnya ya. Kita kalau sore jalan hampir takut Bang. Karena banyak sekali pedagang-pedagang itu menjual dagangannya samping dengan jalan bersih. Nah, itu ada nggak sih Bang perda tentang pedestrian misalnya? Ada. Bahkan untuk masalah kaki lima ini ada 2 perda yang selain tadi masalah pedestrian, masalah UMKM juga menjelaskan jelas gitu bahwa ini ada zonasi yang merah, hijau, kuning yang memang diperbolehkan dagang, tidak diperbolehkan dagang gitu. Diperbolehkan dengan waktu tertentu. Nah, ini juga sudah ada. Namun kan sekali lagi tadi mungkin Mbak Bayu bilang, mungkin mereka nggak tahu atau cuek gitu. Karena nggak ada sanksi tegas tadi ya mungkin ya. Jadi kita punya aturan tapi nggak punya sanksinya kan? Iya, dan ya mungkin saya mengkritisi sedikit lah dari pemerintah. Contohnya di Stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi. Nah, awal-awal pada saat Pak Wali memerintahkan untuk pembersihan, perapian untuk lalu lintasnya aman, tapi setelah malam kayaknya kembali seperti kita nggak usah bicara hari, tapi bicara paginya rapi, siangnya rapi, sore malamnya udah berantakan lagi. Gitu. Seperti pedestriannya sudah bagus, parkir lagi ya. Parkir lagi. Bang, ada nggak sih rencana begitu? Camat, lurah lah minimal yang punya wilayah kan. Itu harus mengetahui perda ini dan kemudian mau jalan ke lapangan, bukan orang politik aja yang bisa turun sebenarnya Bang. Nah kira-kira ke depan ketika mau mensosialisasikan perda, minimal camat lurah lah disertakan gitu Bang. Ya pasti semua kalau itu pada saat kita membuat peraturan daerah, ya pada saat sosialisasinya itu memang kita undang juga para camat, para lurah sebagai leading sektor ataupun ujung tombak dari penyampaian ini gitu. Karena gimana pun ya lurah camat itu memang menjadi ujung tombak agar kan yang punya RT RW yang bisa ini kan mereka ya. Gitu ya. Jadi makanya itu juga bisa langsung ya cuman biasanya substansinya mereka juga tidak terlalu memahami gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa salahkan juga. Betul. Namun ya itulah nanti kita cari formulanya bagaimana agar perda-perda ini bisa tersampaikan, tersalurkan langsung kepada masyarakat. Persoalannya adalah rekan Halo, saat ini kita punya perda ya. Perdanya sudah dibuat bahkan tahun ini aja 11 walaupun akan dikurangi 3 dan ditambah dan sebagainya. Tapi aturan ini sanksinya tidak mengikat ya sepertinya begitu ya. Nah, kira-kira hal apa Ketua ke depan bahwa perda ini tidak mubazir gitu, benar dijalankan ketika ada sanksi begitu? Iya. Tadi saya bilang hampir rata-rata di setiap perda itu ada sanksi ya, tindak pidana ringannya ada. Sifatnya memang tipiring dan juga sosialisasi juga ke masyarakat mungkin yaitu kalau saya lihat memang tingkat sosialisasi yang belum terlalu kurang lah ya. Intensifnya belum. Terus ya tadi dari penegakannya juga mungkin masih agak kurang. Terus ya tentunya kita juga harus mulai berkolaborasi dengan masyarakat bahwa tentunya kalau masyarakat trust terhadap pemerintah, tentu masyarakat juga mau mensupport dan mendukung. Betul. Namun ini juga kembali lagi bagaimana kita bisa menumbuhkan trust masyarakat kepada pemerintahan. Kini saya bicara pemerintahan kan bukan hanya pemerintah, tapi juga termasuk kami para anggota DPRD para anggota DPRD karena kami juga dalam hal berhubungan dengan masyarakat pun juga sama. Mereka juga kadang-kadang suka mengeluhkan mereka ingin wilayah mereka baik, mereka ingin tapi ya kami juga punya keterbatasan, kami sebagai manusia biasa, tentunya ya secara bertahap lah agar kami bisa memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Nah, sebagai Ketua Bemperda nih, tadi kan kita sudah spill banyak ya, bagaimana sanksi yang masih minim lah artinya, walaupun ada begitu. Soal PP-nya kadang-kadang banyakkan di luaran daripada penegakan perda itu sendiri. Nah, ke depan ada saran nggak Bang buat Pak Wali, Pak Wakil, dan aparat
semuanya lah terkait dengan perda-perda yang ada, Bang. Ya, bicara peraturan daerah ini bukan hanya bicara perorangan, tapi Oke. memang kita bicara keseluruhan. Jadi memang makanya kita tadi bilang, saya sampaikan harus bersinergi. Nggak bisa satu elemen, tapi harus seluruh elemen. Bagaimana kita bisa bersatu, kita bersama-sama berkomitmen untuk mengikuti aturan yang ada gitu. Biasanya kan gini, Bang Bayu, kalau kita ke satu wilayah yang tertib, misalkan Bang Bayu mungkin pernah ke Singapura gitu kan. Kalau kita ke Singapura Hampir katanya nggak ada sampah ya. sampah nggak ada, terus kita ikut tertib. Betul. Mau antri, Iya. mau Karena sanksinya tegas kan, Bang. Karena ada zona Iya. merokok sendiri ya, Betul. kuning begitu ya. Terus orang juga lalu merokok di luar lalangnya nggak berani bersih. kan, Ya. ini minum di luar, Betul. di LRT-nya, di MRT-nya nggak berani Betul. gitu kan. Tapi ya kalau di kita orang Singapura ke Indonesia aja bisa jadi berantakan lagi. Bisa jadi Indonesia mereka ya. Nah, makanya itu juga kita juga harus mulai bentuk lah secara Karakter sistematik sosial berarti gitu ya, Bang ya. ya. Itu kita harus bentuk karakter bahwa kita jadi orang yang memang bisa lah. Gitu. Dan saya meyakini bangsa Indonesia itu bisa. Gitu. Bisa ya. Kita juga bisa sebagai masyarakat Iya. Indonesia. Karena tadi ya tak kenal maka tak sayang. Iya, Kalau betul. bahasa Arabnya mungkin tak kenal maka taaruf. Jadi tak kenal perda maka harus Iya. sosialisasikan Betul, begitu. harus sampaikan betul. Makanya ke depan harus ada anggaran khusus kayaknya Iya. Bang buat sosialisasi perda biar Iya. masyarakat tahu begitu Baik, ya. nanti kita sampaikan kepada pimpinan DPRD dan juga harapan kita juga dari Mendagri sendiri juga jangan menilai bahwa apa yang sosialisasi ini membuang-buang biaya, tapi kita Penting, juga Bang. lihat manfaat yang Tadi untuk menerapkan betul, sosialnya masyarakat betul, sesuai dengan apa yang diharapkan di betul, perda tersebut. betul. Nah Bang, terakhir Bang, mungkin kira-kira 2026 mendatang, kira-kira perda apa saja yang relevan selain tadi LGBT dan Iya. satu lagi apa tadi? Masalah produk halal. Produk halal, Iya. Bang. Iya, Bang. Ya, jadi memang dari pemerintah, dari usulan kita itu tadi dua itu, ditambah lagi pencabutan beberapa perda, dan dari pemerintah untuk tahun depan itu ya tadi masalah keolahragaan dan juga pengelolaan barang milik daerah. Gitu. Pengelolaan barang milik Ya. daerah. Tapi nantinya kalau perda itu, Bang Bayu, tadi saya bilang kan berdasarkan kebutuhan. Bisa aja di dalam perjalanan ternyata ada lagi masukan, nanti kita lakukan perubahan perda. Itu bisa kok, bisa kita lakukan perubahan. Seperti contohnya perda BUMD ini, penyegaran modal. Jadi kan kenapa diajukan sekarang? Karena nanti ada itu berdasarkan hasil temuan BPK, dan makanya kita buat sekarang supaya di 2026 itu bisa langsung direalisasikan agar di 2026 tidak terjadi lagi temuan BPK. Terakhir mungkin ada himbauan harapan sebagai ketua umum perda ke masyarakat luas. Jadi untuk masyarakat Kota Bekasi, saya sebagai anggota DPRD Kota Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh kontribusi yang telah diberikan kepada pemerintahan Kota Bekasi dalam pembayaran pajak, retribusi, dan juga segala macam untuk pemerintah Kota Bekasi tentunya. Yang tadi disampaikan juga oleh Bang Bayu dan pembicaraan kita bahwa mari kita taat dengan aturan, kita sama-sama membentuk karakter agar perda-perda yang ada di Kota Bekasi bisa berjalan dengan baik dan juga terrealisasi dengan baik. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih.